Ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan berwarna merah. Nikahi siapa? Nabi waktu itu belum jadi nabi, ya. Masih 25 tahun pemuda kan? Nah itu contoh. Serius, sekelas cawagup malah menganjurkan janda kaya untuk menikahi pemuda pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanatullah. Di media sosial pada beberapa jam terakhir ini itu viral tentang kampanye dari pasangan nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Di mana di sini calon wakil gubernur dari DKI Jakarta ini yaitu Pak Suswono yang perwakilan dari PKS itu menghadiri kampanye kepada organisasi atau ormas Bang Japar. Nah, di sana dia menyebut tentang masalah janda, tapi dikorelasikan atau dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Nah, hal inilah yang memacu banyak pihak, para netizen, untuk meluapkan kemarahannya di media sosial. Nah, bagaimana video lengkapnya dan bagaimana reaksi salah satu dari netizen yang mendengar kampanye tersebut? Mari kita lihat videonya berikut ini. Kemarin ada yang YouTube, waktu dialog ini ada Pak, ada kartu janda nggak? Janda kerja Saya pastikan kalau janda miskin masih ada. Tapi masa janda kaya minta kartu juga? Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Setuju nggak? Coba ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan berwarna merah. Nikahi siapa? Nabi waktu itu belum jadi nabi, ya. Masih 25 tahun pemuda kan? Nah itu contoh. Buset, serius, sekelas cawagup malah menganjurkan janda kaya untuk menikahi pemuda pengangguran. Gak masuk di nalar aja gitu loh usulannya. Dan nalar lucu yang saya tangkap nih begini, kalau sekelas pengangguran itu justru dibebankan kepada para janda kaya, lah terus dia mencalonkan diri jadi cawagup itu ngapain? Dia ikut kontestasi politik di Pilgub Jakarta menjadi wakil gubernur itu ngapain? Kalau justru yang menanggung beban pengangguran itu bukan pemerintah, tapi para si janda kaya. Dan kalau sekelas cawagup Pak Suswono ini malah mengusulkan kayak gini, berarti yang ada di kepala dia berharap janda kaya lah yang mengurangi jumlah kemiskinan, bukan program yang dia buat. Nah, kalau justru janda kaya ini yang mengurangi jumlah kemiskinan, lah terus apa gunanya dia jadi cawagup? Ya, itulah tadi video dan juga reaksi dari netizen mengenai ucapan Suswono di kampanye pada ormas Bang Japar ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan lebih lanjut, kenapa Pak Suswono itu melakukan perkataan tersebut, tentu saja dia mencari eee, konteks yang tepat di tempat yang memang beliau datangi. Nah, di sini bisa dikatakan mungkin konteksnya Bang Japar ini adalah diisi oleh para anak muda, di mana singkatan Bang Japar tentu saja jawara dan pengacara ya. Nah, di sini dia melihatnya mungkin itu anak-anak muda yang seringkali berbicara tentang janda. Nah, sepertinya Pak Siswono ini berusaha untuk menarik simpati dari mereka para calon-calon pemilihnya ya. Nah, tentu saja bisa dikatakan apa yang disebutkan itu tentu menarik dan seru, tapi ternyata perkataan tersebut tidak diterima oleh masyarakat luas, karena memang mereka tidak setuju
Bahkan bisa dikatakan apa yang disebutkan oleh Pak Siswono tersebut adalah, melecehkan dari, Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, hal ini, langsung dikomentari oleh, Muhammadiyah, di mana pada akun Twitternya menyebut, sebelum nikahi Khadijah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang pengangguran. Nah, di sini, Muhammadiyah memberikan link untuk langsung ke websitenya ya. Nah, dari website ini bisa dikatakan, Muhammadiyah ingin memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang pemalas apalagi pengangguran, malah sebaliknya. Nabi Muhammad ini semenjak muda memang bisa dikatakan dia tidak pernah menganggur ya. Dia awalnya itu adalah seorang penggembala. Nah, penggembala ini tentu saja untuk melatih mentalnya dia dan bagaimana dia untuk, menjalankan kehidupan ini dengan penuh kesabaran dan juga ketelitian. Nah, hal inilah yang memacu minat dari Siti Khadijah untuk mempekerjakan Nabi Muhammad, membantu dia dalam hal berdagang. Nah, karena hal itulah yang membuat akhirnya Nabi Muhammad ini yang berawal dari situ, itu menjadi seorang pedagang yang sukses, pedagang yang disenangi oleh para pembelinya, bahkan bukan hanya disenangi, bahkan juga dipercaya. Dipercaya oleh seorang Siti Khadijah yang pada saat itu adalah seorang saudagar yang sukses. Nah, dari sinilah, Nabi Muhammad akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari para pelanggannya sehingga beliau memiliki harta yang berlimpah. Nah, harta berlimpah inilah yang menjadi, tolak ukur kalau memang Nabi Muhammad ini bukan seorang yang miskin apalagi pengangguran. Karena, dari literatur yang kami baca, itu mahar Nabi Muhammad kepada Khadijah itu bukan main-main gitu. Menurut yang diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad itu memberikan maharnya 20 ekor unta betina muda. Nah, selain itu Nabi Muhammad juga memberikan, mahar emas seberat 12,5 ukiyah. Nah, satu ukiyah itu setara dengan 28 gram. Sedangkan kalau misalnya kita kalikan harga emas pada hari ini 28 Oktober 2024 adalah 1.527.000. Jadi satu ekor satu ekor unta betina muda ini itu dihargai 55 juta satu ekor betinanya ya, satu ekor untanya. Nah, itu kalau dikalikan 20 itu sama dengan 1.100.000.000. Sedangkan untuk emasnya itu kalau kita kalikan, 350 gram dikali dengan jumlah pada saat ini 1.527.000 itu sama dengan 534 juta. Jadi kalau kita tambahkan 1.100.000.000 ditambahkan 534 juta, berarti total mahar yang diberikan Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah pada saat itu adalah 1.634.000.000. Jadi bisa dikatakan apa mungkin orang anak muda pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan bisa memberikan mahar sebegitu banyak kepada calon istrinya? Nah, tentunya tidak kan. Nah, hal inilah yang memacu, kemarahan publik kepada Pak Siswono. Apalagi bisa dikatakan dia bukan orang yang baru saja mempelajari agama ya. Ya bisa dikatakan orang berpandangan kalau partai PKS ini adalah partai yang memang bisa dibilang diisi oleh orang mereka-mereka yang mereka-mereka yang paham oleh agama. Dan tentu saja pernyataan ini membuat, pikiran para pemilih dari PKS atau simpatisan PKS menjadi berpikir ulang gitu. Oh, berarti tidak sepintar yang banyak orang duga ya. Oh, berarti tidak semulia apa yang orang kira ya. Ternyata PKS ini bisa dikatakan sama dengan partai-partai yang lain gitu loh. Yang oportunis, yang hanya mencari kesempatan pada waktu yang diperlukan gitu loh. Jadi, ya bisa dikatakan ya tidak cinta-cinta amat atau tidak ngerti-ngerti amat lah dengan agama, jadi sama aja gitu loh. Nah, jadi bisa dikatakan momen ini itu mungkin bisa diprediksi bisa menjadi titik balik kehancuran atau kekalahan dari pasangan RK dan Siswono. Karena seperti yang kita tahu, hal ini pernah terjadi pada saat Pilkada DKI
pada tahun 2017 ya, kalau nggak salah. Itu pada saat itu Ahok bisa dikatakan hampir pasti menjadi gubernur, karena memang surveinya itu selalu tinggi, jauh sekali dibanding, Anies Baswedan pada saat itu. Tapi karena momen dia menyebutkan surat Al-Baqarah, sehingga menjadikan dia kesakitan di penjara, akhirnya semuanya berbalik. Anies Baswedan yang menang dan, Ahok menjadi kalah. Nah, kita tidak tahu apakah momen masalah keplesetnya lidah dari Susono ini menyebutkan, Nabi Muhammad ini orang yang kekurangan ekonomi, bisa menghancurkan dan mengalahkan beliau, yang kita tidak tahu. Kita tentu kembali ke, penilaian dari publik. Tapi bukan hanya itu, pernyataan dari Siswono ini ternyata juga memacu dari, GP Ansor akan laporkan Siswono ke polisi buntut kartu janda. Nah, jadi bukan hanya penilaian publik ya atau hukuman sosial, tapi di sana GP Ansor berencana untuk melaporkan Siswono, di mana, sekretaris GP Ansor yaitu Sultan itu mengatakan yang paling fatal Nabi Muhammad jelas bukan pria miskin dan pengangguran seperti analogi yang disampaikan oleh Siswono. Kami mengutuk keras pernyataan tersebut dan akan berencana melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Nah, jadi bisa dikatakan, eee, ya ini parah lah, apalagi Sultan juga mengatakan sangat tidak etis dan tidak layak pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Suswono, apalagi hanya untuk candaan ke publik ketika kampanye. Nah, jadi bisa dikatakan ya candaan atau ucapan untuk menarik minat dari, para ormas Bang Japar, itu ternyata memantik reaksi publik ya. Bukan hanya dari sisi wanita yang merasa dilecehkan oleh pernyataan tersebut, tapi mereka yang mencintai Rasulullah juga melihat kalau ini adalah sudah masuk ke ranah pelecehan. Tapi kita kembalikan ke masyarakat, bagaimana menilai kejadian ini semua. Nah, gimana nih menurut, para penonton Eden Project? Apakah, menurut, rekan-rekan semua, Suswono ini hanya sekedar bercanda atau bolehlah untuk dilupakan? Tapi apakah sudah dinilai ini adalah pelecehan dan pantas untuk dilaporkan atau hanya cukup, dengan hukuman sosial saja? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Iden Project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.